فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sisi-sisi yang menunjukkan kemungkinan untuk menggabungkan antara dalil-dalil yang menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan sifat ma'iyah. Ada 3 sisi yang telah kita baca. Apa saja? Yang pertama, alif. Baik. Sisi yang pertama ini mudah, yaitu nas-nas telah datang dengan menggabungkan penetapan sifat ma'iyah dan sifat ulu. Baik, ini menunjukkan bahwasanya hal itu tidaklah mustahil untuk apa? Untuk digabungkan. Kenapa? Karena nas-nas tidaklah menunjukkan perkara yang mustahil. Kalau seandainya mustahil, tentunya tidak akan digabungkan dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah penyebutannya. Baik, ini sisi yang pertama. Intinya apa berarti? Nas datang ada sifat istiwa, ada sifat ulu. Ketika dua-duanya sabit berarti mungkin untuk digabungkan, bukan mustahil. Baik. Yang kedua bagaimana, Kashfi? Baik, ya, sisi yang kedua intinya berarti apa? Tidak ada pertentangan antara makna al-ulu dan ma'iyah. Baik. Kenapa? Karena ma'iyah itu tidak mengharuskan itu bercampur dalam satu tempat. Dan di antara sebab tersesatnya banyak firqah karena memahami ini, yaitu ma'iyah itu melazimkan bareng, bercampur, bersatu. Padahal tidak ada kelaziman. Karena terkadang sesuatu itu tinggi, tapi diidhofakan kepadanya kebersamaan, seperti tingginya bulan di langit sana, tapi dikatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan terus dalam keadaan bulan bersama kami. Ini makhluk saja bisa disifati demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih utama untuk bisa disifati dengan yang seperti itu. Yang ketiga bagaimana, Hudzaifah? Gimana? Nah, metode yang ketiga atau sisi yang ketiga intinya, taruhlah seandainya ada pertentangan antara ulu dan ma'iyah pada hak makhluk, maka kita katakan untuk hak Allah itu berbeda. Kenapa? Karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Baik. Sehingga ketinggian Allah di atas arsy-Nya tidaklah bertentangan dengan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa binahwi hadhil wujuh yumkinul jam'u baina ma thabata min 'uluwillahi bi dzatihi wa kaunihi qibala wajhil musalli. Dan semisal dengan sisi-sisi yang disebutkan ini, mungkin juga untuk mensinkronkan antara dalil-dalil yang sabit tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya dan tetapnya
bahwa Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang yang sedang salat. Makanya kita dilarang ikhwan untuk meludah ketika salat ke arah kiblah. Naam, idza shalla ahadukum fala yabzuqanna qibla wajhihi. Naam, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka jangan sekali-kali meludah ke arah depannya. Kalau meludah tidak boleh ke arah depan. Nah, di antara riwayat ditegaskan apa? Fa innallaha qibla wajhihi idza shalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di hadapannya ketika dia salat. Nah, ini juga butuh kita pahami dengan benar, ikhwan. Kenapa? Karena dalilnya sahih. Penetapan bahwasanya Allah di hadapan orang yang sedang salat itu sahih, juga penetapan Allah di atas langit itu sahih. Setelah kita yakini tidak mungkin dalil-dalil yang sahih bertentangan. Lalu bagaimana? Kita butuh mensinkronkan. Taib. Fayuqal al-jam'u bainahuma min wujuh. Pensinkronan antara kedua hal ini dari beberapa sisi. Al-awwal, yang pertama, anna an-nususa jama'at bainahuma wan nususu la ta'ti bil muhal. Ini seperti jawaban yang awal yang telah kita lewati, bahwasanya nas-nas telah menggabungkan penyebutan antara keduanya. Nah, dan nasnya sahih. Sedangkan nas-nas itu sendiri tidak mungkin mendatangkan perkara yang muhal, maka kita wajib beriman kepada semuanya. Kita tetapkan sifat tingginya Allah di atas arsy. Nah, dan juga kita tetapkan bahwasanya orang yang salat dia menghadap Allah. Nah, tayyib. Kemudian ats-tsani annahu la munafata baina ma'na al-'uluwi wal muqabalah. Faqad yakunu asy-syai'u 'aliyan wa huwa muqabil. Li'anna al-muqabalah la tastalzimul muhadzah. Ala tara anna ar-rajula yanzuru ila syamsi hala buzughiha fayaqul innaha qibla wajhi ma annaha fis sama' wa la yu'addu dhalika tanatuqudan fil lafzi wala fil ma'na. Fa idza jaza hadha fi haqqil makhluqi fa fi haqqil khaliqi aula. Ya, jadi urutannya sama persis dengan pembahasan pensinkronan sifat istiwa dengan sifat apa? Ma'iyah. Yang kedua, kita katakan tidak ada pertentangan antara makna ulu dengan makna di hadapan orang yang sholat. Nah, Allah di hadapan orang yang sholat. Berarti karena kita kan ketika sholat menghadap Allah. Nah, tidak ada pertentangan. Sebab terkadang suatu perkara itu dalam keadaan dia itu tinggi, sekaligus dia itu apa? Di hadapan. Nah, kenapa? Karena kondisi sesuatu di hadapan itu tidak melazimkan itu dekat, tidak melazimkan apa di samping atau nempel, tidak dipersyaratkan harus jejer, berjajar, muhadzah, ada kedekatan, ada jejer antara kedua yang berhadapan itu. Paham ini? Li'anna al-muqabalah la tastalzimu al-muhadzah. Ala tara anna rajula yanzuru ila syamsi hala buzughiha fayaqul innaha qibla wajhi. Tidakkah engkau melihat bahwasanya seseorang dia melihat ke langit, melihat ke asyams. Apa makna asyams? Gelap, matahari. Dia memandang ke matahari ketika terbit, kemudian mengatakan sesungguhnya matahari di hadapanku. Padahal matahari itu tinggi di atas, ya kan? Taib. Sehingga tidak melazimkan sesuatu di hadapan kita itu apa? Berarti jejer dengan kita, tidak sejajar dengan kita, tidak. Sesuatu di hadapan kan enggak mengharuskan sejajar.
Nah, seperti ini kita memandang ke bulan atau memandang ke matahari. Nah, matahari di hadapanku bukan berarti sejajar. Ini maksudnya la tastalzimul muhadha. Dan yang demikian itu tidak dikatakan kontradiksi dalam lafaz, tidak pula dalam makna. Sehingga dalam bahasa boleh. Maka apabila boleh penggunaan yang seperti ini pada hak makhluk, berarti pada hak Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Ats-tsalits, yang ketiga, annahu law furida anna baina ma'na al-'uluwi al-muqabalati tanaqudan wa ta'arudan fi haqqil makhluq fa inna dzalika la yalzamu fi haqqil khaliq. Ya, ketika seandainya saja antara makna ulu dan makna muqabalah itu ada tanaqud dan ta'arud, ada pertentangan dan kontradiksi pada hak para makhluk, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak melazimkan ada pada hak khalik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun pada semua sifat-sifatnya. Sehingga tidaklah berkonsekuensi kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala di hadapan wajah orang yang salat itu mengharuskan bahwasanya Allah itu berada di tempat atau di tembok yang orang salat itu menghadap kepadanya. Kenapa? Karena wajibnya Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat dengan sifat ketinggian secara zatnya. Jadi ketika seorang dikatakan salat menghadap Allah, bukan berarti kemudian Allah di masjid, Allah di arah atau di depannya ketika itu di tembok yang dia hadapi, bukan. Tapi Allah di hadapan orang yang salat dalam keadaan Allah juga tinggi di atas arsy-Nya. Wali'annahu la yuhitu bihi syai'un minal makhluqat, dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala dari para makhluk, bal huwa bikulli syai'in muhitun subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu. Jadi Allah yang melingkupi segala sesuatu. Semua makhluk dilingkupi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk yang melingkupi Allah. Jadi urut-urutan jawabannya sama. Dan ini berlaku juga ikhwan ketika kita dapati kontradiksi yang muncul di benak seseorang terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka urut-urutannya seperti ini. Ini metode bagus yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala agar kita mengambil pelajaran darinya ketika mensinkronkan suatu sifat yang sekilas dianggap ada pertentangan. Taib. Berarti diingat-ingat pada bab yang ke-12 ini tentang penggabungan antara nas-nas yang menunjukkan sifat tingginya Allah dengan nas-nas yang menunjukkan kebersamaan Allah. Kemudian ditambahkan juga penggabungan antara nas-nas yang menetapkan sifat tingginya Allah dengan nas yang menunjukkan bahwasanya Allah di hadapan orang yang sholat ketika dia sholat. Nah, sekarang pertanyaan fikih. Terus bagaimana kalau seseorang mau meludah ketika sholat, kalau tidak boleh meludah ke arah depan, ke arah kiblat? Apa yang dia lakukan? Indak ya putra. Nah, kalau samping kirinya ada orang, antum bisa ditempelin ludah itu mana? Gimana? Nah, kalau sekarang lantainya pakai karpet gimana? Ditelan aja. Sudah pengen meludah gimana? Berarti kalau gitu kita bikin yang dari pasir saja biar bisa meludah di masjid.
Nah, ini pemahaman tidak benar. Ah? Baik, kalau antum nggak batisu, baik pakai imamahmu ya. Baik. Nah, ketika seorang ingin meludah dalam kondisi seperti itu, nah, Nabi SAW membimbingkan yang pertama apa? Untuk meludah ke sisi kiri tahta qadami. Nah, ke sisi kiri tahta qadami. Kemudian apa? Dikubur di bawah kakinya. Nah, tentunya ini diamalkan pada kondisi masjid yang tidak seperti kondisi sekarang yang mafrush, yang berkarpet, yang kemudian keramik dan seterusnya. Itu ada kondisi yang memungkinkan untuk mengubur air liur tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan al-buzaq fil masjid khati'ah kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu suatu khati'ah, suatu kesalahan. Berarti perbuatan dosa. Khati'ah. Kafarahnya yaitu cara untuk memperbaiki kesalahan itu dengan dafnuha. Dikubur. Nah, ini kalau yang dari tanah, dari pasir. Dalam hadits itu, Rasulullah SAW mengatakan seandainya seorang meludah di masjid seperti itu. Nah, bukan berarti kemudian akhwani fillah dituntut untuk mewujudkan lantai pasir pada masjid sehingga ketika meludah boleh seperti itu, tidak. Nah, kalau hal ini tidak memungkinkan, dalam hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencontohkan falyakul bihi hakadha, yaitu menggunakan pakaiannya. Nah, di sini cara yang pada saat ini bisa dilakukan ya ini. Nah, yaitu meludah di kain, baik itu tisu pada masa kini atau sapu tangan atau imamahnya atau bajunya yang ketika dia tidak memungkinkan untuk dapat tisu atau imamah mungkin, kemudian baru digosokkan gini ketika meludah sehingga tidak jemblok. Tahu jemblok? Kelihatan kali, jadi digosok. Falyakul bihi hakadha, kata Buddha. Contohkan kemudian beliau gosokkan. Nah, antara kain yang sudah diludahi itu digosokkan sehingga tersebar, tidak terlalu kelihatan. Baik. Itu pun berupaya ikhwan untuk menoleh ke arah kiri. Ya, ketika meludah menoleh ke arah kiri. Apakah hukum ini juga berlaku ketika di luar sholat? Nah, Nabi SAW mengkhususkan itu qibala wajhi idza shalla. Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang terlarang untuk meludah ke arah kiblah yang sifatnya muharram adalah ketika sholat. Adapun di luar sholat, tidak sampai tingkatan haram. Tidak sampai tingkatan haram. Baik. Kemudian datang dalam sebagian hadis, Nabi SAW mengkhabarkan tentang sisi kanan. Meludah ke sisi kanan juga dilarang. Kenapa? Fa inna fi yaminihil malaikah. Karena sesungguhnya pada sisi kanannya itu ada malaikat. Maka pilihannya ya tadi, meludahnya di sisi kiri. Meludahnya ke sisi kiri.
Dan ini menunjukkan kesempurnanya syariat kita. Masalah meludah saja diperhatikan, diberi apa? Diberi aturan, diberi bimbingan. Padahal kotoran tersebut sifatnya apa? Sifatnya tidak najis. Cuman apa? Cuman adza, yaitu membuat kotor, membuat jorok. Nah, oleh karena itulah diperhatikan hal-hal sedikit apapun yang menimbulkan adza, menimbulkan gangguan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ikhwan, kan jauhi. Jauhi. Tayyib. Karena adziyah, gangguan kepada orang-orang yang tidak pantas diganggu ini termasuk perkara yang tidak ringan. Innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Apalagi ngeludah di sandal orang, dia baru pakai kemudian pakai kena ini apa ini, mesti jengkel. Siapa? Ada sumpah serapah, dalam artian menggerutu, atau pas dia lagi enggak enak hatinya ada doa buruk keluar untuk orang yang meludah itu. Maka berhati-hati dari hal-hal yang demikian. Seorang mungkin tidak sengaja, tapi ketika menimbulkan adza harus segera berupaya memperbaikinya. Baik. Barakallahu fikum. Ini kelengkapan pembahasan bab yang ke-12. Ada bab yang ke-13 kita satukan pada satu majelis insyaallah biar tidak terputus. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.